Definisi dari logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen atau pangkat, ya. Misalkan, syaratnya untuk A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan Y harus lebih dari 0, berlaku A pangkat X sama dengan Y jika dan hanya jika A log Y sama dengan X. Artinya ini kedua bentuk ini merupakan sama. A log Y sama dengan X. Kita cari bagian-bagiannya. A itu namanya bilangan pokok. Sedangkan Y namanya numerus. Dan X adalah hasil dari logaritmanya. Sudah jelas definisinya? Kita coba untuk contoh soal. Misalkan contoh soal yang pertama. 2 log 8 sama dengan, supaya lebih mudah kita ubah ke bentuk pangkat tadi, ya. Bentuk pangkat tadi kan A log Y sama dengan X jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan Y. Nah, sekarang kita ubah bentuk ini. Jadi, 2 pangkat X sama dengan 8. Kira-kira 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8? Oh, ternyata 2 pangkat 3. Nah, kita tulis di sini 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. X sama dengan 3. Nah, jadi 2 log 8 sama dengan 3. Begitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang lain. Contoh soal nomor 2. Oke, misalkan nomor 2. Nah, 3 log 81. Nah, kita ubah seperti tadi. 3 pangkat X sama dengan 81. Berapa ya? 3 pangkat berapa? Oh, ternyata 81 itu adalah 3 pangkat 4. Jadi, nilai X sama dengan 4. Sehingga 3 log 81 sama dengan 4. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ke sifat-sifat logaritma. Ya. Sifat-sifat logaritma. Oke, sifat yang pertama, misalkan ada A log X ditambah A log Y sama dengan bilangan pokoknya tetap A log. Nah, ininya kita kalikan karena tandanya jumlah. X dikalikan Y. Yang perlu diingat, bilangan pokoknya harus sama. Di sini ada A, sini ada A. Terus kalau tandanya tambah, ini tadi bilangan pokoknya sama A. Kalau tandanya tambah, jadi kali. Contoh soal, misalkan 2 log 3 ditambah 2 log 6
sama dengan 2 log 3 kali 6. Maka hasilnya 2 log 18. Seperti itu. Yang perlu diingat, tadi bilangan pokoknya harus sama. Nah, 2, 2, 2. Terus ini kalau tandanya tambah, jadi kali. 2 log 3 ditambah 2 log 6 sama dengan 2 log 3 dikalikan 6 sama dengan 2 log 18. Sifat yang kedua hampir sama dengan sifat yang pertama, hanya beda tanda saja. Yang nomor 2 yaitu A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Nah, syaratnya sama, bilangan pokoknya harus sama. Kalau tandanya kurang, jadi bagi. Contoh soal 3 log 64 dikurangi 3 log 4. Nah, sama dengan 3 log 64 dibagi 4, yaitu 3 log 16. Syaratnya masih sama, bilangan pokoknya harus sama, 3, terus kalau dikurangi, dia dibagi. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita ke sifat yang ketiga, kita lanjut saja karena masih mudah. Yang nomor 3 adalah A log X pangkat N sama dengan N, ini sama dengan N kali A log X. Jadi pangkat N-nya ini pindah ke depan, jadi N kali A log X. Contoh soal 2 log misalkan 3 pangkat 5 sama dengan 2, pangkatnya yang turun ke bawah 5 kali 2 log 3. Atau ada contoh soal yang lain, misalkan seperti ini. 3 log 64 sama dengan, kita ubah dulu, 64-nya jadi 2 pangkat 6 sama dengan, nah pangkatnya pindah ke depan, 6 kali 3 log 2. Jadi pangkat N-nya ini pindah ke depan. Seperti ini, 5 pindah ke depan. Nah, ini 64, kita ubah jadi 2 pangkat 6. Lalu 6-nya ini pindah ke depan. Seperti itu. Masih mudah ya? Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah misalkan ini A pangkat N log X pangkat M, jadinya A log X, di sini M per N-nya di depan. Nah, contoh soal, misalkan ada 5
pangkat 2 log 28 pangkat 3. Maka hasilnya ini jadi ke depan ya, 3 per 2, 5 log 28. Jadi pangkatnya itu pindah ke depan seperti ini. M dibagi N, jadinya di depan seperti ini. Di sini 3 dibagi 2. Nah, 3 per 2, 5 log 28. Sifat kelima yaitu A log X sama dengan P log X dibagi P log A. P itu merupakan suatu bilangan juga. Contoh, di sini 15 log 75. Nah, seharusnya kan jadinya log 75 per log 15. Nah, di depannya kita isi bilangan yang sama. Misalkan Ibu pilih 5. Nah, Bu, boleh di sininya diganti 3? Boleh, terserah ya. Ini untuk memudahkan perhitungan saja. Sifat nomor 6. A pangkat A log X sama dengan X. Artinya, ininya bilangan pokoknya harus sama dengan bilangan koefisien yang ada di depannya. Ya. Jadi, misalkan ada 5 kali 5 log 3. Nah, ini sama, ada 5, maka hasilnya jadi 3. Saya tandai supaya lebih mudah. Ini bilangan pokoknya harus sama pangkatnya. Nah, ini hasilnya sama. Masih mudah ya? Kita lanjut sifat berikutnya. Sifat nomor 7. Mohon maaf, ini tidak lurus ya. Sifat nomor 7 itu merupakan kebalikan, sifat kebalikan. Misal ada A log X, kalau dibalik sama dengan 1/x log A. Artinya, kalau ada di sini 2 log 5, ingin dibalik ke dalam bentuk log 2, berarti 1/5 log 2. Sifat nomor 8, ini juga sifat yang salah satu sifat paling mudah. Sifat ke-8 yaitu A log A sama dengan 1. Jadi bilangan pokok dan bilangan numerusnya itu sama. Contoh 3 log 3 sama dengan 1. 15 log 15 pasti juga hasilnya 1. Syaratnya bilangan pokoknya sama dengan bilangan numerus. Lagi, sifat nomor 9. A log 1 sama dengan 0. Jadi, berapapun yang dipangkatkan dilogkan 1 sama dengan 0. Contoh, ada 3 log 1 sama dengan 0. 5 log 1 sama dengan 0. Syaratnya, bilangan pokoknya itu harus lebih dari 1 ya. Ininya lebih dari 1. Karena lebih besar dari 1, maka hasilnya 0. Bagaimana kalau misalkan 1
log 1, ayo menurut sifat yang ini tadi. Sifat yang terakhir sedikit panjang. Sebentar, Ibu ambil kertas baru lagi. Sifat ke-10, A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Tadi ingat sifat ini ya, ada yang berhadapan itu bisa dicoret. Kalau misalkan sama numerus dari log yang di depan dengan bilangan pokok dari log yang ada di belakang. Contoh, misalkan 3 log 7 kali 7 log 81. Maka sama dengan 3 log 81. Karena ininya sama. Sekian. Terima kasih.